Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabatku semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pendapat ulama mengenai penggolongan iblis. Apakah iblis itu dari golongan malaikat atau golongan dari bangsa jin? Pendapat pertama, iblis termasuk dalam jenis golongan malaikat. Pendapat pertama mengatakan bahwa iblis itu termasuk dalam golongan malaikat, namun diciptakan dari api. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Qatadah, Said bin Musayyib, dan dipilih oleh At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dan Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka, kecuali iblis." Quran Surat Al-Kahfi, ayat 50. Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah, jika iblis itu bukan termasuk golongan malaikat, mereka tidak akan diperintahkan untuk bersujud. Mereka mengatakan bahwa pengecualian dalam ayat ini adalah, antara yang dikecualikan, iblis dalam ayat ini, dan yang mendapatkan pengecualian, malaikat dalam ayat ini, adalah sesuatu yang sama jenisnya. Pendapat kedua, iblis termasuk dalam golongan jin. Di antara yang berpendapat ini adalah Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Zaid. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, iblis tidak termasuk jenis malaikat sama sekali, karena iblis adalah nenek moyang bangsa jin, sebagaimana Adam adalah nenek moyang manusia, dalam tafsir At-Tabari. Ibnu Zaid rahimahullah berkata, iblis adalah bapaknya jin, sebagaimana Adam adalah bapaknya manusia, tafsir At-Tabari. Pendapat ini juga dipilih, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam Majmu' Fatawa. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya, dia, iblis adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Huruf Fa dalam Surat Al-Kahfi ayat 50, menunjukkan sebab akibat. Maksudnya, Allah Ta'ala menjadikan iblis dari jenis jin disebabkan karena kedurhakaannya. Dengan kata lain, iblis adalah jin yang durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya iblis adalah malaikat, sebagaimana malaikat-malaikat lain yang bersujud kepada Adam, tentu iblis tidak akan melawan atau mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena malaikat itu terjaga, masum, dari perbuatan dosa, tidak sebagaimana golongan manusia dan jin. Argumentasi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis dari api yang menyala-nyala, dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa malaikat diciptakan dari api. Juga bahwa, iblis itu memiliki anak keturunan, tidak sebagaimana malaikat. Dari penjelasan tersebut, kita yang sebagai orang awam, hanya bisa menghormati pendapat masing-masing ulama, dan tidak boleh saling mencaci hanya karena adanya perbedaan pandangan. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, akan disampaikan kisah mengenai seorang nabi yang pernah melihat wujud asli iblis. Tentu saja semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisahnya. Suatu ketika, iblis sang musuh Allah mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Suatu saat iblis menemui Nabi Yahya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya berkata kepadanya, Abu Murroh, nama sebenarnya adalah Al-Hads, dan gelarnya Abu Murroh. Allah menyebutnya dengan nama iblis, karena ia terputus dari segala kebaikan saat disuruh sujud kepada Adam. Nabi Yahya berkata, aku ingin meminta satu hal kepadamu, dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Mintalah.
Nabi Yahya pun menyampaikan maksudnya, aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu, serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu, yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar hal itu iblis berkata, engkau meminta sesuatu yang berat. Permintaan engkau membuatku berada dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan engkau. Hanya saja, aku harap jangan sampai ada orang lain bersama engkau yang melihatku. Akhirnya, keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok hari di saat siang. Keesokan harinya, pada saat yang ditentukan, iblis tiba-tiba muncul, dan berdiri di hadapan Nabi Yahya. Ia melihat ketentuan Allah yang agung. Tiba-tiba, iblis berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur, ia pincang, bongkok dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil mengantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya, terdapat telur, yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya berkata, Abu Murroh, jelaskan padaku tentang benda yang ada di atas bajumu, apa itu? Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut. Jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama, aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram, agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah, dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia paling waras. Apa bentuk jerat tersebut? Nabi Allah. Jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Lalu, apa maksud lonceng yang ada di tanganmu itu? Nabi Yahya semakin penasaran. Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik, seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu, lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini, sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang, dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya. Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Hal ini terus-menerus akan mereka lakukan sampai mereka puas. Bagaimana dengan telur yang ada di kepalamu? Itu telur apa? Jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang waras. Engkau harus menjaga diri dari godaanku, seperti halnya kepalaku, yang menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya kepada iblis. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang soleh. Nabi Yahya berkata, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Nabi Yahya melanjutkan,
mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Baiklah biar aku jawab wahai Nabi Allah. Ini karena nenek moyang Anda, Adam. Tadinya, aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud, yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Adam. Allah pun murka kepadaku, dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat, kepada bentuk setan. Padahal, tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang. Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Tidak pernah, demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Nabi Yahya pun berujar, sungguh beruntung aku, jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku. Yang satu umum, dan yang satu lagi bersifat khusus. Tanyakanlah wahai Nabi Allah. Nabi Yahya bertanya, terangkanlah padaku, sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu. Iblis menjawab, Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu, dengan begitu semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya berkata, dalam kitab suci, Allah telah menceritakan kondisimu, berikut tipu muslihatmu, kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri, dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka, tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah. Iblis kemudian menjelaskan, Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan, dan paling menyenangkan diriku, adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap dan anak panah, yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Adam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku dan pembantuku. Semoga dengan kisah ini, sahabat dapat mengambil manfaatnya. Selalu diberikan keimanan dan ketakwaan, untuk menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.